Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin amin ila an qala wa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafadha 'ala salati akramahu Allahu bi khamsi hisal yarfa'u anhu dhaiqal 'aishi wa 'adzabal qabri wa yu'tihi kitabahu biyaminihi wa yamurru 'ala sirati kal barqi wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Wa man tahawana bis salati aqabahu Allahu bi 15 uqubah sittin fid dunya wa thalathin 'indal maut wa thalathin 'inda dukhulihi fil qabri wa thalathin 'inda liqa'i rabbih ay mawqifil qiyamah. Fa ammal lawati fid dunya fal ula tunza'ul barakatu min umrihi wa thaniyatu tumha simas salihina min wajhihi wa thalithatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alayhi wa rabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ila sama' wal khamisatu laysa lahu haddun fi du'a'i salihin wa sadisatu takhruj ruhuhu bighairi iman. Melanjutkan dari kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis bahwa beliau bersabda, man hafadha 'ala sholati, siapa yang menjaga sholat. Menjaga sholat itu melakukan sholat dalam waktunya dengan rukun dan syaratnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga sholat adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, seperti yang ada di mihrab. Hafidhu 'ala sholawati, jagalah sholat 5 waktu, wa sholatil wusta, dan sholat tengah.
Sebagian ahli tafsir menyatakan itu sholat duhur, sholat subuh. Sebagian yang lain sholat asar. Sebagian yang lain adalah sholat asar. Dan pendapat yang lebih kuat adalah sholat asar. Karena sholat asar itu adalah afdolnya sholat dalam sehari semalam. Kalau dihitung dalam sepekan, maka sholat Jumat paling afdol. Setelah itu asar hari Jumat. Setelah itu asar di selain hari Jumat. Jadi sholat asar ini yang paling afdol kalau selain Jumatan. Maka siapa yang menjaga sholat karena menjalankan perintah Allah, akramahullahu, Allah akan memuliakan dia, memberikan dia kemuliaan. Apa? Bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Setiap sholat dia berangkat ke masjid, entah sebelum azan, entah saat azan, atau entah setelah azan, tapi masih di awal waktu. Ini namanya menjaga sholat. Karena itu di hari kiamat kelak ada orang itu yang wajahnya seperti matahari, bersinar terang. Malaikat tanya kepada mereka, siapa kalian? Kok wajahnya terang benderang seperti matahari? Mereka menjawab, kita orang-orang yang beriman yang melakukan sholat, siap untuk sholat, berada di masjid sebelum dikumandangkan azan. Jadi sebelum azan sudah di masjid menunggu sholat, menunggu azan, menunggu sholat. Kemudian datang kelompok yang lain, wajah mereka seperti bulan ketika purnama. Jauh tapi dengan yang pertama. Yang pertama seperti matahari, terang benderang. Kalau yang kedua ini, kelompok yang kedua seperti bulan purnama, terang tapi tidak seterang yang pertama. Ketika mereka ditanya, ya kita berangkat ke masjid saat azan dan kita dalam keadaan memiliki wudu. Jadi berangkat ke masjid saat azan dalam posisi sudah punya wudu. Mereka bercahaya dari kiamat seperti bulan purnama. Datang kelompok yang ketiga, bergemerlap seperti bagaikan bintang. Ada cahayanya tapi kecil, kelap-kelip, bagaikan bintang yang ada di langit. Ketika mereka ditanya, man antum, siapa kalian? Kita adalah orang yang beriman. Kita sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu. Setelah azan kita langsung bersuci, berangkat ke masjid. Nah ini tingkatan yang ketiga, ini sudah bintang. Nah kalau kita azan masjid gak ngadeg, gak obah, ya petang gak karu-karuan akhirnya ya. Ini yang azan aja belum wudu, kemudian wudu langsung berangkat ke masjid, seperti bintang. Punya cahaya tapi kecil. Lah kalau kita wis sholatnya telat, ijenan maning, enggak awal waktu, maka ya jangan salahkan kalau diri kita ini gelap. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 hal. Yang pertama, yarfa anhu dhaiqal aishi wa azabal gabri. Yang pertama, yarfa'anhu dhaikal aish. Allah mengangkat untuknya. Ketika seseorang menjalankan salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu dengan baik, Allah angkat darinya dhaikal aishi, kesempitan hidup. Kita ini hidup di dunia
terkadang bagi yang miskin mendapatkan kesempitan, terasa ada yang menghalang-halangi dia, yaitu harta. Bukan hanya miskin, orang kaya pun juga ada yang seperti itu. Walaupun dia kaya raya, ada seakan-akan yang menghalangi dia. Padahal hidup ini luas, tapi seakan-akan sempit. Kehidupannya wis iku-iku tok. Seperti tidak ada bayangan yang lain, gambaran yang lain. Sempit. Artinya apa? Gak nyaman hidupnya. Walaupun punya harta, punya jabatan, tetap gak tenang, gak nyaman. Apa penyebabnya? Karena dia gak menjaga sholat. Orang yang menjaga sholat, walaupun miskin, hidupnya nyaman, tenang. Terlihat orang-orang soleh zaman dahulu. Kadang seperti ashabus sufa dari sahabatnya Nabi SAW. Rumah mereka adalah masjid. Mereka gak punya rumah, gak punya harta. Rumah mereka, tempat tinggal mereka adalah masjid. Tapi mereka gak sumpek, ya gak sedih. Kehidupan mereka yang nyaman. Malah terkadang mereka itu nggak ada makanan, yang nggak sedih, biasa. Yaitulah faedah keutamaan orang yang menjaga sholat. Dihilangkan oleh Allah kesempitan yang ada di dalam hidupnya, sehingga selalu dalam kehidupannya itu senang, riang. Kalau orang ahli sholat, sholatnya tepat waktu, lihat wajahnya, nggak ada mencurengi, selalu sumai. Karena apa? Yang ditemui setiap hari itu keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba orang yang jarang sholat, atau yang sholatnya nggak tepat waktu, nggak mau menjaga sholat 5 waktunya, lihat, kadang seneng, kadang sumpek. Dilihat itu kadang enak, kadang nggak enak. Coba kita perhatikan, kita ketemu ke teman kita, kalau wajahnya sumpek, takonono, mangkon sholatmu ya apa? Nggak tepat. Coba sholatnya selalu tepat. Ada masalah besar pun tetap dia itu tenang, nggak bingung, santai. Itu yang pertama. Yang kedua, wa azab al-gabri. Allah mengangkat azab kubur. Orang yang menjaga sholat gak mungkin diazab di dalam kuburan. Itu sudah dipastikan. Tidak mungkin diazab di alam kuburnya dia. Kenapa? Perintah yang paling penting yang Allah perintahkan dia jalankan. Mana mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Menjalankan perintahnya Allah. Ini kalau benar-benar dia menjaga ikhlas. Memang tidak ada tendensi apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diangkat azab kubur darinya. Sehingga kalau sudah di kuburan itu enak, nyaman, nikmat, fama ba'dahu aisar. Maka setelah kuburan itu semuanya lebih mudah. Sirat, hisab dan yang lainnya itu mudah akan dilalui. Kenapa? Di kuburan dia diangkat azab darinya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tihi kitabahu biyaminih. Allah berikan kitabnya, buku catatannya, laporan kehidupannya di atas dunia di hari kiamat kelak. Setiap kita ini punya buku laporan masing-masing. Rapot. Kalau sekolah itu rapot. Kita punya rapot masing-masing kelak di hari kiamat. Setiap kegiatan, perbuatan, ucapan yang kita lakukan di atas dunia tercatat dalam rapot tersebut. Kalau kita sekolah punya rapot, ya nilai di sekolahan aja. Selama di rumah, misalnya di sekolah itu meneng toh, artinya nggak nakal. Kemudian pelajaran aktif, tanya jawab, misalkan, ya nilainya di hadapan guru dia adalah baik. Tentu padahal di rumah mungkin dia nakal, mungkin bejat, tapi nilainya sekolah baik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menilai itu semua hidup kita. Dari semenjak kita lahir sampai kita masuk liang lahat, tercatat dengan rapi amalan kehidupan kita. Lah setiap amalan itu bisa dilihat baik atau buruknya tergantung cara pemberian Allah kepadanya. Ada orang-orang yang mulia diberikan oleh Allah dengan tangan kanannya.
Artinya dia menerima kitab dari Allah, laporan dari Allah itu dengan tangan kanan. Menerima catatannya itu dengan tangan kanan. Kalau sudah kanan yang menerima, ini tanda kebaikan untuknya, keberuntungan. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diberikan kitabnya, buku laporannya dengan tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan di sini bukan hisab yang menuntut dan semisalnya, enggak. Hanya menggambarkan bahwa mudah hisabnya di hari kiamat. Karena hisab ini berat. Satu orang itu ditanya detail-detailnya. Misalkan kita dalam satu hari dapat misalkan harta 1 juta, itu ditanya dari mana 1 juta itu, kemudian di mana kamu infakkan 1 juta itu, untuk apa kamu infakkan 1 juta. Kalau halal dihisab, apalagi haram akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat hisab. Tapi orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan dihisab, tapi hisabnya ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah dihisab dengan hisab yang ringan, dia akan kembali kepada keluarganya, teman-temannya, orang-orang yang baik juga yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan juga dalam keadaan senang bahagia. Kenapa? Surga tempatnya. Kemudian wa yamurru ala sirat, yang keempat melalui sirat. Sirat itu jisrun mamdudun alamat ni jahannam, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi neraka itu turun ke bawah, namanya darokat. Kalau surga itu darajat, seperti anak tangga. Kalau ini tidak atas bawah. Lah paling atasnya neraka itu adalah neraka jahanam, tempat orang-orang yang ahli maksiat dari kaum muslimin. Ini tempatnya di sini. Kalau munafik paling bawah, fidarkil asfali minan nar. Inti paling isor dewi. Itu tempatnya orang-orang munafik. Lah di atas neraka jahanam itu ada jembatan. Kalau orang yang kafir nggak pakai lewat jembatan, langsung seluruh nang neraka. Tapi kalau orang muslim dia melalui sirat. Melalui sirat. Lah sirat ini dilalui. Yang ada di atas neraka jahanam. Ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Jadi jembatannya itu kalau diinjak lebih tajam dari pedang. Wa adakku minasya'rah, dan lebih lembut dari rambut. Bisa kita bayangkan, misal ada jembatan dari rambut setipis itu, bisakah kita ngimbangi badan kita? Sedangkan itu selain lembut juga tajam, yang lebih tajam daripada pedang. Bisa kita bayangkan, berat melalui sirat. Melalui sirat berat. Orang yang baik, orang yang soleh akan melalui sirat dengan berbagai macam. Ada yang dengan jalan, ada yang dengan lari, ada yang dengan berkuda. Untuk dibayang, lu iso jadi tipis, jangan dibayangkan. Alhasil melalui sirat ini ada yang berkuda, naik kuda cepat. Ada yang karihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang. Gak kelihatan tapi cepat. Ada yang kalbar kilkhotif, seperti petir yang menyambar. Namanya petir berarti kecepatan cahaya ya. Kalau kita belajar di ilmu fisika itu kalau nggak salah ya, ilmu fisika itu ada istilah kecepatan cahaya. Nah, kilat itu yang paling cepat, klap kan gitu ya. Kita kalau melihat cahayanya klap langsung hilang. Jadi kecepatannya luar biasa.
Lah berbagai model itu ada juga yang kesulitan dengan apa? Ngesot. Ada yang jalan dengan kepalanya, ada yang jalan dengan matanya melalui sirat. Ada yang nggak mampu sampai terpleset jatuh masuk ke neraka jahanam, diadab oleh Allah di neraka jahanam. Jadi umat-umat Islam yang ahli maksiat. Lah orang yang beriman itu ketika melewati neraka sirat itu neraka jahanam itu kan api, terbuat dari api neraka jahanam. Itu ketika melihat orang yang beriman lewat itu mengatakan jos ya mukmin fa inna nurat yahriku nari atau yuhriku nari, cepat lewat wahai orang yang beriman karena cahayamu bisa membakar apiku. Jadi gak kuat neraka jahanam itu kalau ada orang mukmin lewat sirat. Leso nang cepat tuh. Nah, kalau kita tawari milih yang santai-santai di sirat apa yang cepat sampai? Kepingin melihat pemandangan neraka jahanam di sini ngono kan? Gelandotan di sini ngono. Kan enggak, kita kepingin yang cepat, yang melbu Kausar di sini. Sebelum masuk surga minum di telaga Kausar, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang minum dari telaga tersebut lam yazma ba'dahu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Biar cepat melalui sirat, yang cepat melbu surga. Itu yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Ini sholat, jaga 5 waktu. Wa yamurru ala sirat kal barqi, akan melalui sirat bagaikan petir yang menyambar, cepat, langsung sampai selamat tanpa melihat bagaimana azab Allah di neraka jahanam yang sangat mengerikan. Kemudian yang terakhir wayat khulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa ada hisabnya. Kalau tadi hanya diberi tangan kanan masih dihisab. Kalau orang yang menjaga sholat 5 waktu diberikan tangan kanan melalui sirat dengan cepat juga masuk surganya tanpa ada hisab. Jadi kalau orang-orang masih dihisab, kita sudah melalui sirat, sudah selesai masuk surga langsung. Jadi mereka masih dihisab, belum sirat, masih hisab dulu. Habis ditimbang, dihisab. Setelah dihisab melalui sirat. Lah kalau kita nggak usah dihisab, orang yang dihisab itu nggak enak. Man husiba udzib, orang yang dihisab itu mendapatkan siksa. Karena apa? Bayangkan, matahari itu jauhnya dengan kepala kita hanya sejengkal. Didekatkan oleh Allah sampai qadra shibrin. Kita yang jaraknya dengan matahari sekarang ini berjuta-juta kilometer, kadang kita merasa panas. Ayo, ngerokok bocor kadang-kadang kita membahasakan ya saking panasnya. Itu yang jaraknya berjuta-juta kilometer. Itu kalau matahari menjauh sedikit itu kita merasakan dingin walaupun siang hari. Kan gitu. Ada kan kita merasa tidak dalam beberapa tahun atau puluh tahun sekali itu matahari sedikit menjauh dari bumi jaraknya. Lah itu terasa hawa dingin padahal ibaratnya kalau mundur itu paling ya 1 kilo 2 kilo itu wis adem. Berarti semakin dekat semakin panas, semakin dekat semakin panas. Bayangkan ini satu. Karena itu di hari kiamat banyak orang yang berkeringat sampai keringatnya itu selutut. Dewe-dewe ya keringetnya banjiri awake dhewe. Itu banjiri orang lain enggak, banjiri awake dhewe. Ono sing selutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai mulut, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Duduk keringetik wangi ngono duduk kecut kayak di dunia ini, baunya itu seperti nanah. Coba sampai misalnya gatel-gatel kan ono nanae yo, ampun. Kira-kira ya wis mirip-mirip kayak ngono lah. Nggak enak baunya. Lah itu tergantung amalia kita di dunia. Kalau kita mau menjaga sholat 5 waktu dengan baik, maka nggak perlu dihisab. Jadi nggak usah keringetan. Ya, nggak perlu keringetan, langsung melewati sirat seperti bagaikan kilat masuk ke surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebaliknya, wa man tahawana bis shalah, siapa yang meremehkan salat, aqabahullahu bi khamsa asyrata uqubah, Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Meremehkan salat, 15 siksaan akan dia dapatkan. Sittin fid dunya, 6 akan didapatkan dia di dunia. Wa thalathin indal maut, 3 saat dia mati. Saat dia mati, sakaratul maut akan dia dapatkan. Wa thalathin inda dukhulihil qabr, 3 lagi ketika dia mendapat dimasukkan di alam kubur. Masukkan kuburan, dia akan mendapatkan 3 azab. Wa thalathin inda liqa rabbih, 3 akan dia dapatkan ketika berjumpa dengan Allah, yaitu di mauqiful qiyamah, di padang mahsyar, di hisab dan seterusnya. 6 di dunia, 3 di saat wafat, 3 saat di kuburan, dan 3 ketika bertemu dengan Allah di mauqiful qiyamah. Akan kita bahas yang di dunia. Fa ammal lawati fid dunya, azab-azab yang diberikan oleh Allah, siksa-siksa yang diberikan oleh Allah di dunia bagi orang yang meremehkan sholat, mengentengkan sholat. Yang pertama, tunzaul barakatu min umrih, keberkahan dicabut dari usianya. Walaupun usianya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, tapi tidak ada berkahnya. Apa itu berkah? Berkah itu baik, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Orang yang penuh berkah itu walaupun umurnya sedikit tapi kebaikannya banyak. Itu berkah umurnya. Itu berkah umurnya. Karena itu seperti Al-Imamul Ghazali, beliau itu hidup di dunia hanya 55 tahun. Lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Tapi keberkahan diberikan oleh Allah untuknya. Apa hasilnya? Karya-karya Imam Ghazali itu kalau misalkan dibagi dengan usianya 55 tahun, itu per hari sampai 30 lembar. Jadi ngarang per hari 30 lembar. Itu kalau dihitung 55 tahun. Sedangkan kita tahu nggak mungkin toh bayi lahir langsung ngarang kitab. Nggak ada. Bayi procot langsung ngarang kitab ya. Akhirnya bayi ajaib itu. Kapan belajar? Masih anak-anak, kemudian masih pembelajaran, masih pengembangan ilmu, baru ngarang kitab. Lah kalau dihitung dari balik aja ngarang kitabnya sudah dikurangi 40 tahun. Banyak karangannya tapi usianya 50 tahun. Nah inilah berkah. Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Azkar An-Nawawiyah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, dan banyak kita karya-karya beliau, diantaranya juga Minhajul Talibin. Itu hidup di atas dunia, ada riwayat 45 tahun, ada riwayat 46 tahun, ada riwayat 48 tahun, ada riwayat 49 tahun. Tapi karyanya banyak, muridnya juga banyak, ilmunya tersebar di dunia. Berkah. Umurnya nggak banyak tapi berkahnya banyak. Lah terkadang ada di antara kita, wah, tapi kalau api iblis, hidupnya hanya sia-sia, tidak ada keberkahan. Apa penyebabnya? Sholatnya tidak dijaga, dia meremehkan sholat 5 waktu daripada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tumhasi masalihina min wajhi, dihapus tanda-tanda kesolihan dari wajahnya. Jadi wajahnya ini nggak ada tanda-tanda kebaikannya sudah. Orang yang meremehkan sholat, wajahnya itu wajah orang munafik, wajah orang fasik, orang-orang yang ya walaupun ganteng nggak enak didelok. Sahabat Nabi itu
Dari wajahnya terlihat kalau mereka itu ahli ibadah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajahnya mereka itu terlihat menyenangkan. Kenapa? Banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak. Lah kalau gak mau sholat atau meremehkan sholat, menghinakan sholat, mengentengkan sholat, kebaikan di dalam wajahnya ini, tanda-tanda kesolehan di dalam wajahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau sudah tanda-tanda kebaikan gak ada, wajahnya ini peteng. Orang yang melihat orang seperti itu katut. Katut. Lah juga menjadi tanda-tandanya orang munafik, orang yang meremehkan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sudah berangkat ke sholat itu sholatnya malas. Lah kalau malas berarti kan meremehkan. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaih. Amal ibadah yang ia lakukan sebanyak apapun, sebesar apapun, tidak diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah kita bahas. Orang yang meninggalkan sholat, yang meremehkan sholat, itu amal ibadahnya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak, gak diterima. Karena pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau dilihat sholatnya baik, semuanya katut baik. Tapi ketika dia meremehkan sholat, berarti nilai sholatnya adalah buruk. Maka semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi'atu, yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Doa yang ia panjatkan tidak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali itu mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, lindungi aku daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak amal yang tidak diangkat, dan doa yang tidak didengar. Lah kalau kita doa tidak diangkat ke langit, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mengijabahi doa kita? Terus mau minta ke siapa kalau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, akan aku ijabahi. Kalau sampai doanya. Caranya supaya sampai bagaimana? Sholatlah dengan baik, jangan remehkan sholat. Ketika kita sholat dengan buruk kemudian kita doa, percuma. Sampai apapun doa kita, pakai bahasa apapun doa kita, tangisan demi tangisan, bahkan sampai tangisan darah pun tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya sampai? Sholatlah dengan baik, jangan pernah meremehkan sholat. Doa kita akan didengar oleh Allah, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is shalihin. Ia tidak memiliki bagian daripada doanya orang-orang soleh. Orang soleh itu nggak mungkin doa pribadi. Allahumma ghfirli wali walidiyya atau wali walidayya, Rabbi ghfirli warhamni. Itu bukan doanya orang soleh. Orang soleh itu selalu mendoakan semuanya. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Didoakan oleh orang-orang soleh. Semua dari umatnya Nabi didoakan oleh orang-orang soleh. Bahkan mereka menggunakan ayat-ayat Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman. Doanya mereka untuk bukan hanya pribadi dan untuk orang lain, tapi untuk orang lain ini Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan kepada orang-orang yang tepat. Sebagian dari yang lain ini gak mendapatkan doanya orang soleh. Siapa? Yang meremehkan sholat. Artinya Allah mengijabahi doanya orang yang soleh kepada orang-orang selain yang meremehkan sholat. Pengaruh doanya orang soleh itu sampai kepada setiap orang selain yang meremehkan sholat. Jadi yang meremehkan sholat nggak mendapatkan pengaruh daripada doanya orang soleh.
Misalkan datang kepada ulama, aulia, wali Allah, orang yang soleh, terkenal, minta doa, doakan saya menjadi orang yang baik. Kalau kita meremehkan sholat, gak sampai doanya, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untungnya, tapi untuk orang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, takhruj ruhuhu bighairi iman. Ini yang paling dikhawatirkan, keluar roh dari jasadnya tanpa iman. Bisa kita bayangkan ini, bagaimana kita mati nggak membawa iman. Berarti kalau nggak membawa iman, kita nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya adalah su'ul khotimah, sia-sia apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kebaikan apa yang kita lakukan? Ketika kita meremehkan sholat, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa hasil daripada itu semuanya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal perbuatan itu tergantung penutupnya. Kita ditutup usia dengan apa, ya wis itulah hasil daripada amal kita. Kalau amal kita baik ditutup dengan baik, maka kita akan beruntung. Amal kita baik buruk, celaka kita. Buruk ditutup dengan baik, beruntung. Buruk ditutup dengan keburukan, paling celakanya orang. Karena itu banyak orang yang di dalam kehidupannya seumur hidupnya kufur, kafir, tidak beriman kepada Allah, tapi di akhir umurnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk surga. Karena apa? Penutupnya baik. Sebaliknya, ibadah akhir umurnya berbuat buruk, siksa yang akan didapatkan. Kalau kita belajar di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu disebutkan satu kisah, ada dua saudara yang tinggal di bawah dan di atas. Yang di bawah ini hidupnya ahli ibadah, yang di atas foya-foya atau UDW, senang-senang. Satu saat yang di atas ini kerentek kepingin meniru yang di bawah, enak dulu aneh wong, aku kepingin nyoba turun. Yang di bawah melihat aku ki mulai ben ibadah to, nyoba sekali-kali niru sing ndek luhur, naik. Di tengah-tengah perjalanan, yang ini turun yang ini naik, ambruk, kedua-duanya mati. Yang turun, yang asalnya buruk mau berbuat baik masuk surga, yang asalnya baik mau naik mau berbuat buruk masuk neraka. Kenapa? Penutupnya yang pertama bagus, yang kedua buruk. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awalnya dia kafir, nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia masuk Islam. Saat masuk Islam itu hampir masuk waktunya sholat. Ada seruan perang. Tanya, usolli wa ujahid atau ujahid wa usolli? Aku sholat kemudian jihad atau jihad dulu baru sholat? Katanya Rasulullah, jahid summa sholli. Jihadlah kemudian sholat. Jihad turun sholat mati. Tempatnya di mana? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun tahu sholat, tapi sudah ada keniatan ingin sholat. Itulah orang yang ditutup dengan kebaikan, tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita agar tidak ditutup dengan keburukan? Biar hidup kita ini, meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah, maka jangan pernah meremehkan sholat. Lah, secara global terkadang kita itu menganggap tidak meremehkan sholat, padahal itu meremehkan sholat. Pada hakikatnya itu adalah meremehkan sholat. Ketika kita sholat tidak didasari dengan ilmu,
seakan-akan pokoknya ngelakoni kewajiban. Loh, saya ini aktif sebelum azan saya sudah ada di masjid. Temenan aku sholat. Benar kamu sholat, tapi bukan didasari dengan ilmu. Sholat kita ini kalau tanpa didasari ilmu, loh, sah atau tidaknya kan nggak tahu kita. Kalau kita nggak mau mempelajarinya, berarti kita meremehkannya. Loh, hati-hati. Karena itu harus kita benar-benar mengerti. Oh, sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada hal-hal yang membatalkannya, ada sunnah-sunnahnya, ada adab-adabnya. Dia tahu lah, sholat seperti inilah yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak diremehkan berarti. Tapi ketika dia sekedar pokoknya sholat, walaupun seakan-akan secara zahir menjaga sholat, lalu tanpa didasari ilmu, pada hakikatnya dia adalah orang yang meremehkan sholat. Kita nggak harus kok ngafalkan banyak-banyak. Yang penting kita tahu cara sholat kita ini sesuai dengan hukum fikih, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak harus mondok, enggak. Toh kalau kita mau mempelajarinya 1 jam cukup. Yang penting kita tahu bahwa kita sholat kita ini sah, yang kita lakukan ini benar. Itu cukup. Kita nggak dituntut memahami secara mendetail daripada hukum itu, enggak. Kita hanya diwajibkan mengetahui cara sholat yang benar. Itu aja. Selama ini kan kita sholat, aku diajari ini kayak gini biyen. Benar atau enggaknya kan kita enggak tahu lah. Kita cari kebenaran itu berarti kita tidak meremehkan sholat. Tapi kalau kita nggak mau mencari kebenaran itu, maka kita termasuk orang yang meremehkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. 6 azab yang ada di atas dunia akan diberikan oleh Allah kepada orang yang meremehkan sholat. Belum lagi masih ada azab yang akan didapatkan, siksa yang didapatkan bagi ketika wafat, ketika di kuburan, dan ketika di hari kiamat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengerti hukum-hukumnya sholat, cara-caranya sholat sesuai dengan ajaran Nabi, dan mudah-mudahan kita tidak pernah meremehkan sholat, selalu memperhatikan sholat, menunaikan sholat di dalam waktunya, dan diiringi dengan berjamaah, diiringi dengan adab dan sunnahnya, dan selalu diisi dengan khusyuk, hudur. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.